Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about to be, am, is, dan juga are. Biasanya ketiga to be ini diartikan sebagai adalah ataupun tidak diterjemahkan. Oke, let's check this out. Di sini yang pertama adalah to be am. To be am ini digunakan hanya untuk subjek I. For example, ada I am a student. Di sini to be am diikuti dengan kata benda yaitu a student. Contoh yang kedua adalah I am a daughter. Saya adalah seorang anak perempuan. Masih sama, yaitu to be diikuti dengan kata benda. Contoh yang ketiga adalah I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Penggunaannya tetap menggunakan subjek I. I am a teacher. Selanjutnya adalah I am beautiful. Di sini to be am diikuti dengan adjektif atau kata sifat, yakni beautiful yang berarti cantik. Selanjutnya adalah I am hungry. Saya lapar. Di sini to be am tidak diartikan. Selanjutnya lagi ada I am here. Saya di sini. To be am diikuti dengan adverb atau keterangan tempat. Yang terakhir adalah I am in the classroom. Subjeknya tetap sama yaitu I, namun setelah to be diikuti dengan kata keterangan tempat yaitu in the classroom atau di dalam kelas. Di sini kesimpulannya subjek I menggunakan to be am. Baiklah, kita berlanjut ke to be yang kedua yaitu are. Are ini digunakan untuk subjek you, we, they, dan subjek yang berjumlah lebih dari satu benda atau satu orang. For example, you are a boy. Kamu adalah seorang anak laki-laki. Kemudian contoh yang kedua adalah you are a student. You menggunakan to be are dan diikuti dengan kata benda atau noun yaitu a student. Yang ketiga adalah we are friends. Kami adalah teman. Di sini subjek we menggunakan to be are. Contoh yang keempat adalah they are kind. Mereka baik atau mereka ramah. Di sini subjek they menggunakan to be are, tetapi to be are ini tidak diartikan ya teman-teman. Terus contoh selanjutnya adalah my mother and I are here. Di sini subjeknya ada my mother and I, kemudian menggunakan to be are dan diikuti dengan adverb of place atau keterangan tempat. Contoh yang terakhir adalah Edwin and Donnie are classmates. Di sini subjeknya ada dua orang yaitu Edwin and Donnie, maka dari itu menggunakan to be are. Kemudian classmate merupakan komplement atau keterangan yang menggunakan kata benda atau noun. Masih sama dengan to be am, di sini are itu diikuti dengan kata benda, kata sifat maupun kata keterangan. Next, we are going to learn about is. To be is ini digunakan oleh subjek she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti benda, dan satu orang tunggal yang ketiga, ataupun satu benda tunggal yang bisa digantikan dengan kata it. For example, ada she is a girl. She menggunakan to be is. Next, ada Miss Nita is a student. Miss Nita adalah orang ketiga tunggal. Kemudian ada he is a boy. Di sini subjek he menggunakan to be is. A boy sebagai kata benda. Selanjutnya ada Jason is handsome. Jason adalah orang ketiga tunggal yang berarti dia laki-laki. Menggunakan to be is dan diikuti dengan adjektif. Di sini to be is tidak diartikan ya teman-teman. Selanjutnya ada expensive. Itu mahal. It tidak menggunakan kata adalah karena di sini expensive merupakan kata sifat atau adjektif. Dan yang terakhir ada the cat is funny. The cat bendanya ada satu, kemudian menggunakan to be is, funny sebagai kata sifat. Maka dari itu, is ini digunakan hanya untuk subjek he, she, it, dan orang ketiga tunggal. Di sini ada kesimpulannya tentang penggunaan to be, am, is, are. Oh ya, perlu diketahui bahwa to be, am, is, dan juga are ini adalah bentuk to be yang pertama
atau bentuk to be dalam present tense. Biasanya to be am is are ini digunakan ketika kalian membuat atau menemui sebuah kalimat nonverbal. Oke, I think enough. Thank you.